Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang imam besar Masjid Istiqlal kaum muslimin. Dan kali ini kita akan membongkar jejak digital imam besar Masjid Istiqlal yang kalau kita melihat jejak rekamnya, ya, kita akan menjadi bertanya-tanya kaum muslimin, benarkah imam besar Masjid Istiqlal itu seorang muslim sejati kaum muslimin? Apakah benar ya beliau ini berpemahaman ahlus sunnah wal jamaah? Karena dari jejak rekamnya kaum muslimin, ya, terindikasi imam besar Masjid Istiqlal ini seperti mau merusak kaum muslimin, ya, merusak generasi Islam kaum muslimin. Karena pernah terbukti bahwa di Masjid Istiqlal itu akan diselenggarakan sebuah seminar yang namanya seminar PKUMI, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Akan tetapi di dalam seminar tersebut yang mengisi adalah orang Yahudi dari American Jewish Committee kaum muslimin, ya. Dan berita ini kaum muslimin dibongkar oleh dua wartawan senior, yaitu Mas Arif Subeno dan Mbak Agi Beta, ya, di mana mereka ini sudah mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan kegiatan yang ada di Masjid Istiqlal kaum muslimin. Rupanya di Masjid Istiqlal itu sudah ada gerakan Yahudi yang masuk di sana kaum muslimin. Dan kemudian ironisnya kaum muslimin yang memfasilitasi justru adalah Masjid Istiqlal. Mereka difasilitasi oleh pihak Masjid Istiqlal untuk melakukan seminar PKUMI, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Antum coba renungkan kaum muslimin, ya. Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal kemudian diisi oleh pemateri orang Yahudi. Nah, kira-kira mereka ini akan membentuk ulama yang seperti apa? Ya, kira-kira ulama yang akan dibentuk itu ulama yang seperti apa? Ya, sedangkan orang yang belajar dengan ahlus sunnah wal jamaah saja, itu tidak menjamin seseorang akan berpemahaman baik. Ya, ada faktor yang begitu banyak yang bisa mempengaruhi pemahaman seseorang tersebut. Ya, apalah lagi kalau orang yang belajar syariat Islam, ya, calon ulama belajar syariat Islam kepada orang Yahudi. Sementara di dalam Al-Quran jelas disebutkan, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, ini sangat mengherankan kaum muslimin, ya. Dan kita sangat patut untuk curiga dengan imam besar Masjid Istiqlal ini. Apakah benar dia seorang muslim sejati yang berpemahaman ahlus sunnah wal jamaah, atau hanya zohirnya saja yang terlihat sebagai orang muslim? Ya, karena ya kecurigaan yang seperti itu bukan tanpa alasan. Justru alasannya sangat kuat. Kok bisa-bisanya, ya, membuat pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal kemudian yang didatangkan narasumbernya dari American Jewish Committee, Ari Gordon, ya, di mana lembaga American Jewish Committee, ya, yang diketuai oleh Ari Gordon tersebut, ya, itu adalah lembaga yang terafiliasi dengan Yahudi Israel, ya. Coba kaum muslimin, ya, kita simak bagaimana penjelasan dari dua wartawan senior ini kaum muslimin. Jadi Mbak Agi, kalau kita kita cermati dari perkembangan terbaru ini, peristiwa kunjungan 5 kader NU ke Israel itu kemudian membuka semacam tabir jaringan penetrasi kelompok Yahudi gitu ya ke di Indonesia gitu, dan rupanya mereka sekarang ini menggunakan sasarannya kelompok umat Islam, dan terutama karena Nahdlatul Ulama ini dianggap bukan dianggap ya, karena dia ini adalah ormas Islam terbesar di Indonesia, jadi NU yang jadi target ya, kelihatannya begitu ya Mbak Agi ya. Walaupun NU sendiri sekarang kelihatannya sikapnya sangat keras, karena ya kalau PBNU bahkan memecat 4 orang yang terlibat dalam kegiatan itu, dan juga terlibat dalam organisasinya Yahudi di Indonesia gitu ya Mbak Agi. Sementara kalau PBNU mengultimatum lah begitu ya kepada 5 orang yang pergi ke Israel kemarin, mau mundur atau dipecat gitu atau diberhentikan gitu ya Mbak Agi, perkembangan terbaru ya.
Iya Mas Hersу, karena memang PBNU ini dikenal sebagai organisasi Islam terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia begitu Yes. kan. Jadi sehingga ini sepertinya menjadi target begitu dari kelompok Israel, pro Israel begitu ya, dari organisasi dan terutama saat ini yang mencuat ini nama dari American Jewish Community itu Mas Hersu, yaitu AJC, karena memang salah satu petingginya dari mereka Dr. Ali Gordon itu yang ternyata sekarang ini secara masif keliling begitu ya di Keliling Indonesia. Indonesia ya. Ya. Iya. Dan memang ketemu dengan komunitas-komunitas itu dan masuk di kampus-kampus Islam ya Mbak, di IAIN, di Al Khairat begitu ya, dan juga kemarin yang paling ramai di Istiqlal ya, dan tapi Istiqlal dibatalkan ya Mbak Agi ya. Iya, Istiqlal ini dibatalkan yang tanggal 17 Juli hari Rabu kemarin ya Mas Herssu. Tapi ternyata kemudian terungkap Mas Herssu bahwa satu pekan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli, ternyata Ali Gordon ini tokoh dari American Jewish Community ini sudah hadir di Istiqlal dan dia memberikan pengajaran sebagai guest sebagai tamu lah, sebagai dosen tamu begitu ya. Dan dia memberikan pengajaran itu tentang pengadilan begitu Mas Herssu, pengadilan ulama Islam. Ini dan tentu saja yang dibicarakan pengadilan ulama Islam. Iya, iya, betul Mas Herssu. Karena memang ini seperti pelajaran yang sudah advance gitu ya, kalau saya lihat Mas Herssu. Jadi memang di situ yang menyelenggarakan juga memang dari bawah organisasi yang ada di dalam Istiqlal sendiri begitu. Tapi saya herannya kenapa ini ditutup-tutupi begitu ya. Bahkan ini kan Kiai Haji Nasaruddin Umar begitu sebagai imam besar dari Masjid Istiqlal itu kan kemarin sudah memberikan pernyataan Mas Herssu ketika yang tanggal 17 hari Rabu rencana seminar dari Ali Gordon ini dibatalkan. Dia bahkan Nasaruddin Umar bahkan mengatakan bahwa itu bukan dibatalkan tapi memang rencananya tidak ada, dia bilang seperti itu. Dan saya tidak tahu, tidak ada komunikasi ke saya seperti itu Mas Herssu. Ini menarik banget karena dan nanti ke belakangnya kita akan lebih tahu siapakah Nasaruddin Umar ini. Ya. Menarik, kita akan bahas soal itu ya Mbak. Dan ini kelihatannya cukup panjang ya pembahasan soal itu ya. Oke, kita mulainya dari mana nih? Kita terusan aja yang tadi kita bahas tadi Mbak Agi. Ya, kita mungkin supaya tidak bingung kita pakai kronologis saja ya Mas Herssu. Kita mulai dari pernyataan Yahya Stakuf, yaitu adalah Ketua Umum PBNU ketika melakukan jumpa pers ya sesudah soal kasus 5 orang dari PBNU atau kader mereka ini bertemu dengan Presiden Israel begitu. Nah, dalam jumpa persnya ini kan Yahya Stakuf mengatakan dia mengungkap Mas Herssu, memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Nah, dari itu menurut dia itulah yang menjadi semacam jembatan begitu untuk kader-kadernya pergi ke Israel dan kemudian bertemu dengan Presiden Israel begitu. Nah, organisasi non pemerintah itu menurut Yahya berperan meningkatkan citra baik Israel dan melakukan lobby untuk kepentingan Israel. Dan menurut dia NGO itu juga beroperasi di berbagai negara seperti di Indonesia, di Irak dan di wilayah-wilayah lain, dan juga memang NGC ini di dalam situsnya juga mengatakan bahwa mereka itu jangkauannya sampai ke negara-negara Arab, Uni Emirat Arab, sampai ke Jerman dan sebagainya. Jadi kalau tidak salah ada 18 negara lah Mas Herssu yang mereka jadikan wilayah operasi untuk propaganda Israel. Dan kita jelas di situsnya sendiri juga ditulis pada Mas Herssu bahwa AGC stand with Israel gitu. Jadi sudah jelas-jelas dan pergerakan mereka ini sangat agresif begitu dalam memutarbalikan, atau kalau saya sih melihatnya sebagai cuci otak begitu ya, agar mereka-mereka yang tadinya oposan terhadap Israel itu dapat menerima keberadaan tersebut. Dan apalagi mereka juga mengatakan bahwa kesalahan yang terjadi saat ini, perang antara Israel dengan Palestina, itu adalah kesalahan Hamas begitu. Dan mereka sama sekali tidak mengakui genosida yang dilakukan oleh Israel dan mengatakan itu hanya sebagai akibat dari serangan Hamas begitu Mas Herssu. Nah, kita kembali kepada Yahya Stakuf begitu. Dan Yahya Stakuf ini mengklaim bahwa organisasi itu tanpa menyebut AGC ya, dia mengatakan bahwa sudah kerap mengundang warga negara lain untuk menjalin relasi dengan Israel. Nah, dia ini yang mengajak dan konsolidasi orang-orang yang diundang ke Israel yang memang canggih sekali caranya, kata Stakuf. Dan dia menjelaskan lembaga itu operasinya dengan harapan agar orang-orang yang diajak bisa ikut menyebarkan kepentingan Israel. Ini sudah sangat jelas dia mengatakan seperti itu Mas Herssu. Ya. Oke, ini berarti dia apa hubungannya dengan Rahim ini Mbak yang kemarin Rami juga disebutkan tuh? Ya, jadi Rahim itu semacam organisasi begitu Mas Herssu yang mengendorse agama-agama dari Nabi Ibrahim yang seperti kita tahu. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra yaitu Ishak dan Ismail ya Mas Herssu, dan kemudian dari Ismail itu lahir Nabi Muhammad yang kemudian menyebarkan agama Islam, dan dari Nabi Ishak itu kemudian lahir agama Yahudi dan juga agama Kristen begitu ya, agama Nasrani begitu. Jadi dia ingin menyatukan ketiga agama itu agar dengan topengnya yaitu bahwa mereka ini harus damai, harus bersatu dalam sebuah dialog dan sebagainya. Nah, padahal kita tahu Mas Herssu bagaimana ini Yahudi kelakuan atau tingkah Yahudi, dan kalau di belakang dari Rahim itu mereka
mereka ini lebih condong kepada Israel. Kalau seandainya mereka memang ketiganya ini adalah mewakili begitu ya dari ketiga agama Nabi Ibrahim, tentunya mereka tidak condong kepada Yahudi. Yang kita maksud adalah Yahudi yang pro-Zionis begitu ya. Nah, tapi ternyata yang mereka lakukan ini berbeda begitu. Jadi ini organisasi yang memang bergerak dalam hal itu, dan kemudian kalau tidak salah presiden direkturnya adalah Mufti Ali, Mas Hirsu, itu juga sudah dicopot oleh PWNU ya. Jakarta ya. Dan itu dan Zainal Ma'arif itu yang Zainul Ma'arif ya namanya, bukan Zaid Ma'arif lah yang jadi tokoh kunci ini kelihatannya begitu. Itu dia juga di strukturnya Rahim itu Mbak ya. Dan Rahim ini ada kaitannya dengan AJC juga ya kelihatannya Mbak Agi ya. Iya, betul. Ada kaitannya dengan itu, Mas Hirsu. Karena salah satu petinggi dari Rahim itu juga hadir pada saat Zainul Ma'arif dan kawan-kawan ini bertemu dengan Presiden Israel kemarin. Jadi antara Rahim, antara AJC begitu ya, itu saling berkaitan begitu. Dan apalagi dua orang dari organisatoris dari Rahim ini kemudian sekarang ini sudah bermukil di Yerusalem, walaupun tadinya mereka berada di Indonesia begitu. Ya. Nah, di dalam mereka situ, ini keturunan ya, orang warga Indonesia yang keturunan Yahudi ya, yang mereka ini ya. Ya, nah, ada tapi dalam penjelasannya Mbak Agi, kan Zain Ma'arif menyatakan bahwa dia itu lewat temannya yang di Harvard University kan, dia menyatakan seperti itu. Dan kalau nggak salah disebut track yang Israel track itu katanya yang banyak sekali memfasilitasi orang-orang untuk pergi ke Israel itu. Nah, itu apalagi itu urusannya Israel track itu. Saya kurang begitu paham tentang Israel Track ya, tapi saya rasa AJC merupakan salah satu Israel Track ya, yaitu jalan menuju Israel lah seperti itu. Dan kalau dia mengatakan bahwa ada temannya yang dari Harvard, itu antara lain adalah Ari Gordon ini, Mas Hersu, yang memang pendidikannya tinggi dan berasal dari perguruan tinggi ternama begitu di Amerika. Nah, yang menarik ini Mas Hersu, ini apa yang dinyatakan oleh Nasaruddin Umar, bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi di Istiqlal begitu kan. Ini ramai betul ya di media sosial begitu, di media sosial ramai betul begitu. Dan kemudian dia menghadirkan Director of Muslim Jewish Relations American Community atau komite begitu ya, Ari Gordon ini itu tadi dia tidak pernah direncanakan begitu. Nah, dia juga tidak tahu siapa yang bikin poster, kalau kita kembali ke masalah itu lagi ya Mas Hersu. Nah, padahal ini poster tersebut atau ini ada di Voice of Istiqlal, ada di Instagramnya Voice of Istiqlal. Voice of Istiqlal ini adalah semacam organisasi lah Mas Hersu ya, menjadi semacam suara dari Istiqlal begitu, yang anak-anak muda ada di dalamnya begitu ya. Dan ketika Ari Gordon ini kemudian tidak jadi tampil di Istiqlal, yaitu karena ramainya memang betul ada ribuan begitu suara netizen begitu yang menyatakan bahwa ini harus digagalkan acara tersebut. Nah, ini ada permintaan maaf dari FOI ini, dari Instagramnya, tapi tidak sampai 24 jam itu sudah di take down, sudah hilang. Dari permintaan maaf tersebut yang mereka menyatakan permohonan maaf atas ketidaknyamanan, jadi acara di cancel atau dibatalkan, itu sudah jelas bahwa memang ada rencana acara tersebut begitu. Tapi ternyata dibantah oleh Nasaruddin Umar begitu. Nah, ini yang menarik lagi, itu tadi Mas Hersu yang kita nyatakan bahwa ternyata 1 minggu sebelumnya itu sudah acara di sana gitu. Jadi dia lebih dulu menjadi pengajar dan narasumber acara pengkaderan di Masjid Istiqlal. Ini luar biasa sekali. Karena kalau kita cari lagi nih Mas Hersu ya, link begitu di Google, itu ada sebuah link yang berjudul seperti ini. Guest Lecture Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal PKUMI gitu. Terus kemudian kalau kita klik, ini sudah tidak ada ya. Ini tertanggal 10 Juli 2004 begitu, dan kemudian ada nama Ari Gordon juga. Nah, dia di sini coba saya lihat ya. Apa sih PKUMI ini? Jadi Pendidikan Kader Ulama. Ini singkatan dari Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Luar biasa, yang memfasilitasi pendidikan kader ulama dari Masjid Istiqlal. Mengundang tokoh Yahudi. Yang mengundang tokoh Yahudi, dan ini adalah tokoh puncak dari AJC, American Jewish Committee atau community itu tadi. Dan kemudian profil dari PKU atau Pendidikan Kader Ulama Istiqlal ini menuliskan seperti ini Mas Hersu, melahirkan kader ulama yang berakhlak mulia dan berpandangan moderat sehingga dapat menjadi rujukan umat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta menguasai khasanah Islam klasik dan ilmu pengetahuan modern dari berbagai disiplin ilmu. Ini luar biasa sekali ya. Jadi sekarang ini kalau kita melihat begitu banyak dengan topeng Islam moderat, ulama moderat, berpandangan moderat, ternyata mereka hanya untuk sebagai salah satu topeng begitu untuk melancarkan berbagai propaganda begitu dari Zionis Israel. Ya, oke. Nah, ini jadi tapi ini penting ini kita untuk bicara soal AJC ini, Mbak. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal kunjungan ke Israel itu kan mereka ini bukan yang pertama kali. Banyak kan tokoh-tokoh
yang sudah pernah ke Israel. Kita tahu ada beberapa teman kita juga yang diundang juga ke Israel, pernah sekolah di Israel kan begitu. Dan kemudian kalau dari kalangan NU kan juga seperti diakui sendiri oleh Yahya Stakuf, dan juga kalau jejak digitalnya kita akan ketemu, dia juga pernah bertemu dengan Benyamin Netanyahu. Sementara kalau Gus Dur dulu, Presiden Abdurrahman Wahid ya, ini Gus Dur, tapi saya kira waktu itu sudah tidak jadi presiden ya ketika berkunjung ke Israel bertemu dengan Simon Peres itu. Apakah dia masih setelah tidak jadi presiden itu kelihatannya ya, Mbak ya? Saya lupa ya Mas Irsu persisnya. Tapi pernah ada pertemuan itu, dan kemarin yang menjadi hujah atau jadi alasan Zainal Ma'arif gitu, bahwa dia melanjutkan apa yang dirintis oleh Gus Dur, yaitu upaya perdamaian dengan Israel, yang kemudian oleh Yeni Wahid itu dianggap ini anak-anak ini bodoh begitu, dan dia menyatakan setidaknya ada 3 kerugian dengan kunjungan anak-anak ini kan. Yang pertama, kerugian dari sisi NU, nama baik NU tercoreng. Kemudian kedua, soal nama Indonesia juga jadi tercoreng, karena Indonesia kan sekarang ini gigih menentang pembantaian dilakukan oleh Israel di Palestina. Bahkan dalam forum-forum PBB kan juga Menlu Retno Marsudi juga sangat bersikap keras ya, seperti itu ya. Dan yang ketiga, kata dia itu yang dirugikan soal nama Gus Dur juga yang dibawa-bawa, karena kata dia mesti dibedakan nih antara Gus Dur dengan anak-anak ini gitu. Nah, sebenarnya apakah waktu Gus Dur dan Yahya Stakuf itu juga waktu itu lewat AJC ini juga ya, Mbak Agi? Iya, kabarnya kalau menurut Imam Samsi Ali, ya ini seorang pendakwah dari Indonesia yang menjadi imam di masjid di New York, Amerika Serikat, demikian Mas Hersu. Nah, ini sebelum kita masuk ke penjelasan dari Imam Samsi Ali, mungkin kita tambahin lagi datanya Mas Hersu, yaitu untuk mengingatkan kembali bahwa dari tanggal 10 Juli di mana Ali Gordon itu tampil di Istiqlal, kemudian pada pada hari Selasa ya, tanggal 16 Juli itu seperti disebut Mas Hersu tadi, dia tampil di Fakultas Agama Islam Universitas Al-Khairat begitu ya. Ini ada di Palu, Sulawesi Tengah begitu. Dan ini saya bacakan saja Mas Hersu, bahwa dosen Fakultas Agama Islam FAI Universitas Al-Khairat Palu yang juga Ketua Fatayat NU Sulawesi Tengah, Dwi Pratiwi Lestari, menyambut tokoh Zionis Amerika Serikat Dr. Ali Gordon. Direktur American Jewish Committee tersebut mengisi seminar tentang Yahudi dan Israel di universitas tersebut begitu. Jadi kalau menurut Dwi Pratiwi, ini dia menulis di akun Facebooknya Mas Hersu, dia menulis seperti ini: berkesempatan mengenal ajaran Judaisme yang disampaikan langsung oleh Dr. Ali Gordon sebagai Direktur Hubungan Muslim Yahudi American Jewish Committee, seperti itu. Jadi ini memang sangat-sangat masif dan sangat agresif begitu ya, pendekatan atau propaganda yang dilakukan oleh Ali Gordon. Nah, kemudian kita masuk nih Mas Hersu, kalau saya ini membacanya pernyataan dari Samsi Ali ini dari Republika Mas Hersu, karena memang dia menjelaskannya kepada media tersebut begitu. Jadi dia mengatakan bahwa kita umat Islam saat ini begitu ya, terutama Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah sebagai 2 ormas Islam terbesar di Indonesia itu harus waspada, karena memang pergerakannya ini sangat-sangat masif. Dan dia juga menyebut AJC ini menembus ke banyak jantung dunia akademik, termasuk Universitas Islam Negeri, UIN, dan institusi-institusi Islam. Kalau tidak paham dan kurang strategi, kita bisa dipakai sebagai stempel untuk tujuan mereka, yaitu tadi bahwa mereka untuk menormalisasi penjajahan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Dia mengatakan demikian. Nah, terus kemudian dia sendiri mengatakan seperti ini Mas Hersu. AJC juga pernah mengundang Samsi Ali. Jadi dia tahu itu, maksudnya dia mengakui itu. Bahkan Samsi Ali ini berasal dari Sulawesi Selatan ya Mas Hersu, sama dengan Kiai Haji Nasir. Benar, jadi dua-duanya memang dari Sulsel gitu ya. Dan kemudian Samsi Ali ini diminta menjadi anggota Majelis Muslim Yahudi yang dibentuk oleh AJC. Jadi AJC ini disebut oleh Samsi Ali sebagai pro-Zionis begitu, karena dia ada di Amerika dan dia tahu persis sepak terjang dari AJC. Tapi setelah duduk beberapa bulan, khususnya ketika Gaza diserang besar-besaran tahun 2008, saat itu era Presiden Obama Amerika Serikat, saya tinggalkan majelis itu. Masalahnya saya dianggap kurang moderat karena kritis kepada Israel dalam pertemuan-pertemuan AJC. Jadi karena dia kritis terhadap langkah Israel, jadi kemudian dia dianggap tidak moderat. Nah begitu, jadi ceritanya sehingga dia kemudian mundur dari majelis tersebut. Dan dia juga mengatakan seperti ini Mas Yesus, AJC inilah yang dulu mengundang Kiai Haji Yahya Stakuf bertemu Benyamin Netanyahu, berarti tahun 2018 itu. Bahkan jauh sebelumnya juga Gus Dur ke Israel, diberi penghargaan. Intinya mereka sekarang ini all out mengambil hati orang Islam agar menerima Israel, dan covernya adalah dialog antar agama. Dan yang menarik lagi, ini Samsi Ali mengungkap seperti ini Mas Hersu. Samsi Ali menuturkan sekitar bulan Desember 2023, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar diundang AJC selama sebulanan di Amerika Serikat. Menurutnya, walaupun mengkampanyekan program-program dari Republik Indonesia termasuk beasiswa S2 dan S3 bagi program Istiqlal, Kiai Nasaruddin dipergunakan, ini artinya di-using gitu ya Mas Hersu, dalam beberapa acara AJC untuk menetralkan wajah penjajahan Israel atas Palestina. Jadi untuk supaya terlihat smooth penjajahan tersebut, supaya kalau selama ini kita menganggap bahwa ini sebagai genosida
berbeda begitu, brutal, sadis begitu ya, supaya terlihat berwajah lebih friendly begitu. Saya rasa sedemikian. Dan dia mengatakan, saya bisa menulis banyak karena kalau bicara Yahudi ini saya bukan hirawakola. Katanya. Jadi maksudnya hilawakola itu adalah katanya, bukan seperti itu. Tapi saya tahu dari first hand, bergaul dengan mereka. Saya kalau dialog antar agama tidak akan tanggung-tanggung, namun kalau sudah sampai kepada kejujuran dan kemanusiaan, saya punya sikap. Itu kata Imam Samsi Ali, Mas Herzl. Tapi ada bukti-buktinya nggak itu Kiai Nazarudin itu berkunjung ke Amerika? Biasanya kalau ada kegiatan gini kan dimuat di jurnal mereka untuk disebarluaskan dan sebagainya gitu, Mbak Agi. Iya, akhirnya kita bisa melihat Mas Herzl, apalagi ada petunjuk seperti ini. Sana ada petunjuk bahwa ini dimuat di EJC begitu. Tapi setelah kita buka di EJC sendiri ternyata baru dimuat itu pada tanggal 1 Maret 2024 Mas Herzl. Jadi memang ya. Memang ada dan itu panjang sekali Mas Herzl. Dan walaupun panjang tapi menarik ya. Coba kita baca saja. Jadi di situ ditulis sebagai judulnya yaitu Respected Indonesian Religious Leader Completes 6-week Fellowship in Interfaith Dialogue. Jadi kita bisa terjemahkan bebasnya pemimpin agama Indonesia yang terhormat menyelesaikan beasiswa 6 minggu dalam dialog antar agama studi Judaism atau Judaisme begitu. Dan tulisannya adalah tentang Kiai Haji Nasaruddin Umar yang mendapatkan beasiswa selama 6 pekan oleh EJC di Amerika Serikat tersebut. Ini membagongkan kalau kata anak sekarang, sementara dia tadi yang dijaga. Mungkin dia tidak ketemu Ari Gordon di situ ya Mbak Agi ya. Iya betul, dan ini kan memang Ari Gordon datang ke Istiqlal, dan kemudian juga Ari Gordon adalah petinggi di EJC, dan sebelumnya dia juga sudah pernah datang, kan kemarin kita sudah ungkap, sebelumnya dia pernah datang ke acara, apa kalau tidak salah, sebuah acara di daerah lah Mas Herzl begitu ya, oleh organisasi Islam juga, jadi dia sepertinya sudah familiar untuk datang dan pergi ke Indonesia. Nah ini kita bacakan saja ya Mas Herzl, apa yang ditulis oleh EJC tentang Nasaruddin Umar. Dia menulis seperti ini. Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Masjid Nasional Indonesia dan masjid terbesar di Asia Tenggara, baru-baru ini menyelesaikan fellowship intensif selama 6 minggu dengan EJC dan Jewish Theological Seminary atau JTS. Nah, beasiswa ini mencakup studi akademis, pertemuan dengan para pemimpin masyarakat sipil dan pejabat pemerintah, dan partisipasi dalam dialog antar agama di seluruh Amerika Serikat. Luar biasa ya. Dan dikatakan juga, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, namun sebagian besar masyarakatnya hanya memiliki sedikit atau salah informasi tentang Yahudi. Salah informasi katanya. Meskipun ada hubungan erat antara Islam dan Judaisme, membangun jembatan perdamaian dan pemahaman antar agama dan pemahaman dimulai dengan mempelajari satu sama lain gitu ya, bla 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 begitu. Saya bersyukur atas kesempatan untuk belajar membangun jaringan dan merasakan perpustakaan hidup di New York City, Washington DC, dan Los Angeles. Itu kata Nasaruddin Umar. Nah, kemudian mereka di situ mungkin karena ini imam besar sebuah masjid yang terbesar tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara, sehingga sepertinya terkesan dari tulisan ini EJC merasa bangga gitu Mas Herzl bisa memberikan beasiswa kepada Nasaruddin Umar tersebut gitu. Dan di sini disebutkan seperti ini, jabatan imam besar Masjid Istiqlal merupakan pengangkatan presiden dan mempunyai arti penting nasional di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Imam Umar, Masjid Nasional Indonesia telah menjadi lembaga unggulan yang mempromosikan kerukunan antar agama dan sebagainya begitu ya. Nanti teman-teman kalau ini masih belum di take down karena ada link yang lain yang berhubungan dengan ini promosi tentang hubungan Indonesia begitu ya dengan EJC ini yang sudah tidak bisa saya lihat lagi, sudah dihapus atau kalau tidak disembunyikan atau di take down gitu Mas Herzl. Nah, kemudian ditulis seperti ini Mas Herzl, kata CEO dari EJC, yaitu mitra dari EJC, Imam telah lama menunjukkan komitmen terhadap dialog dan pemahaman antar agama, dan kami terinspirasi oleh dedikasinya terhadap keterlibatan substantif dengan Yahudi dan Judaisme. Ini luar biasa ya, dan dia juga mengatakan seperti ini, EJC adalah pemimpin global dalam hubungan antar agama dan bla bla bla. Ini ada lagi yang menarik yang di bawahnya, itu saya lewati saja. Dalam beberapa tahun terakhir, Imam Umar dan Masjid Istiqlal telah bersama-sama menyelenggarakan beberapa program untuk meningkatkan literasi agama lintas budaya. Pelatihan virtual, ya ini sangat jelas di sini Mas Herzl. Pelatihan virtual selama seminggu untuk para pendidik Indonesia ini menampilkan pengenalan dasar Judaisme yang diajarkan oleh dosen EJC, serta kelas tentang Islam, Kristen, dan kolaborasi antar kelompok. Demikian pula pada tahun 2022 dan 2023, Imam menyambut delegasi EJC ke Masjid Istiqlal dan menampilkan pakar EJC pada program panel tentang pendidikan antar agama dan antisemitisme dan Islamofobia di dunia saat ini. Ini kan mereka selalu mengatakan bahwa kalau seandainya anti-Israel itu artinya adalah antisemit atau antisemit anti-Israel, seperti itu kan Mas Herzl. Dari sini berarti mereka mengungkap sendiri bahwa hubungan ini sudah lama. Dari tahun 2022 dan 2023 sudah ada kolaborasi di antara mereka begitu. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi kunjungan dari
5 orang anak muda NU ini ke Israel, dan ini mereka tidak tutup-tutupi loh, karena ini kan dimuat di akun media sosialnya, terutama Zainal Ma'arif ini ya Mbak Agi ya. Zainal Ma'arif ini memuatnya di akun media sosialnya ini, tapi kemudian karena diributkan jadi membuka tabir lebih jauh ya, kita bisa membongkar adanya jaringan Yahudi di Indonesia yang sudah merangsek kemana-mana itu ya, bahkan sampai ke Masjid Istiqlal. Ini kan luar biasa sekali. Jadi yang ditarget dua dong ya, NU, kemudian juga jaringan dan Masjid Istiqlal. Ini jadi, dan kalau saya menyimak tadi yang Anda bacakan dari AJC, yang mereka sangat bangga sekali dengan hasil pencapaian itu, bisa penetrasi di Istiqlal tadi ya Mbak ya. Iya, ini sangat bangga sekali Mas Ersu. Dan ini selain AGC itu mitranya adalah Theological Seminary itu tadi, JTC ya, Jewish Theological Seminary, yaitu seminar tentang teologi Yahudi begitu ya. Nah, ini juga ditulis seperti ini Mas Ersu. Ini tersirat kebanggaan nih oleh AGC dan GTS itu tadi. Selama 6 minggu di Amerika Serikat, program imam, maksudnya adalah Imam Nasaruddin Umar, berpusat pada studi akademis dasar Yudaisme dan Yahudi. Persahabatannya juga mencakup kunjungan ke lusinan sinagoga dan lembaga pendidikan Yahudi, di mana ia mengeksplorasi beragam pendekatan terhadap pembelajaran dan kehidupan spiritual Yahudi. Ya, jadi selama 6 pekan tersebut Mas Ersu disebutkan bahwa pengalaman Imam Umar ini atau Nasaruddin Umar ini terlibat dengan komunitas ortodoks, konservatif, reformasi dan non-denominasi serta Yahudi. Ternyata Yahudi ini banyak juga ya Mas Ersu, semacam sekte-sektenya begitu. Karena di sini disebutkan bahwa Yahudi Ashkenazi, Sephardic dan Mizrahi yang mewakili perspektif Yahudi Amerika yang liberal dan konservatif. Ini terjemahan bebas dari apa yang ditulis oleh dalam situs JCZ begitu ya Mas Hirsu. Dan kemudian di situ juga ini banyak sekali hal-hal yang penting ya yang diungkap. Dia juga mengatakan dialog antar agama merupakan fitur utama dari AJC Fellowship. Selain pertemuan dengan komunitas Yahudi, Imam Umar juga berpartisipasi dalam pertukaran substantif dengan pemimpin akademis dari agama yang lainnya begitu. Kemudian disebutkan di situ juga memang ada pemimpin dari agama Kristen dan juga dari agama-agama yang lain, ada dari pendeta gitu ya, Katolik dan juga Kristen Protestan begitu. Dan juga mereka yang mengikuti fellowship tersebut melakukan kunjungan-kunjungan lapangan, termasuk ke pusat sejarah Yahudi, terus kemudian ke museum peringatan Holocaust yang ada di Amerika begitu Mas Hersu. Dan juga kemudian juga peserta juga berkesempatan memajukan tujuan keberagaman itu dengan pertemuan dengan para pejabat PBB. Wah, ini luar biasa, memang sudah teragenda dengan sangat baik sekali dan sangat terstruktur kalau saya lihat selama 6 pekan tersebut. Terus kemudian di situ hal serupa disebutkan juga terjadi di Washington DC. Imam Umar dan AJC mempromosikan pentingnya diplomasi agama di abad ke-21. Jadi mereka punya rencana ke depan dengan menyoroti bagaimana hubungan antar agama memperkuat nilai-nilai demokrasi, itu kata mereka ya. Kemudian ada diskusi produktif dengan Duta Besar Amerika untuk kebebasan beragama, yaitu Rashad Hussain, juga utusan Amerika untuk memantau memerangi antisemitisme, yaitu tadi ini lagi-lagi agenda tersembunyi adalah untuk memerangi antisemitisme atau memerangi Israel, dan Duta Besar Deborah Lipstadt dan meja bundar yang diselenggarakan oleh Institut Perdamaian Amerika. Ini masih cukup panjang, tapi yang jelas mereka menuliskan ini Mas Hirsu. Imam Umar juga menjabat sebagai Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ dan sebagai Ketua Pesantren As-Adiyah, jaringan pesantren yang memiliki ratusan cabang di seluruh Indonesia. Beliau juga memegang jabatan guru besar penuh dalam bidang studi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Indonesia. Meskipun banyak posisi penting yang diduduki, ketika ditanya tentang dirinya dan bagaimana ia menyediakan waktu untuk beasiswa AJC di JTS, yaitu Jewish Theological Seminary, Imam Umar menunjukkan kerendahan hati yang mengagumkan. Jadi dia menunjukkan kerendahan hatinya mengagumkan bahwa sebagai orang yang sangat sibuk dengan sedemikian banyak jabatan, tapi masih sempat menyediakan waktu selama 6 pekan untuk mengikuti beasiswa tersebut. Ini luar biasa Mas Fir. Jadi sebenarnya AJC ini kelihatannya memang dia menarget ya individu tertentu atau dari kelompok organisasi tertentu, terutama tentu saja kalau Indonesia ini dari kalangan Islam ya Mbak Adi, karena penentang kan Indonesia ini bukan hanya sebagai negara yang menentang Israel, tetapi juga mayoritas penduduknya kan menentang Israel. Jadi, dan kalau kita bicara yang menentang, mayoritas menentang itu juga pasti dipastikan umat Islam gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Pak Nasaruddin Umar ini menyadari atau tidak bahwa dia saya tidak akan menyatakan dia di-using atau tapi coba di-using lah, dipastikan begitulah ya, karena kan mereka pasti mereka punya target sendiri juga gitu. Nah ini apakah itu semata-mata karena beliau ini sebagai seorang scholar gitu punya ketertarikan untuk mempelajari soal Yudaisme ini, atau nah ini kan juga suka sering abu-abu wilayahnya ya begitu, karena kita tahu di masa lalu juga banyak sekali beasiswa dari Amerika, terutama dari negara-negara Barat itu kan programnya adalah untuk yang disebut tadi lebih membuat moderat orang-orang Islam di Indonesia. Dan hasilnya sekarang terasa, terutama di perguruan tinggi Islam negeri kan
banyak sekali yang mereka kemudian bersekolah ke Amerika, ke Kanada dan sebagainya, dan kemudian pemikiran-pemikiran mereka itu tentang Islam itu yang kalau dari sisi barat disebut sebagai apa? Sebagai moderat gitu, tapi juga banyak menjadi lebih liberal kalau di Indonesia jadinya begitu. Iya, iya Mas Hersu. Kalau melihat latar belakangnya ya, kita melihat bahkan ini saja dulu Mas Hersu. Ini yang seperti ini kan kita kemudian sering juga bertanya-tanya bagaimana dengan keluarganya begitu, tahu atau tidak, support atau tidak dengan keadaan seperti ini. Tapi kalau kita melihat gambar yang diunggah oleh AJC, American Jewish Committee tersebut, ternyata memang terlihat istri dari Pak Nasaruddin Umar ini juga ikut ke Amerika, walaupun mungkin dia tidak mengikuti fellowship-nya begitu ya Mas Hersu. Tapi dari gambarnya kita bisa melihat bahwa Halimatul Utmah begitu namanya ini ada di sebelah dari Pak Umar begitu ya. Artinya ini memang kunjungan yang apa ya, fasilitas penuh lah kalau kita melihat seperti ini ya Mas Hersu, bahkan dari keluarga dalam hal ini pasangan begitu juga difasilitasi begitu. Nah, kalau kita sebagai wartawan kan kita juga pernah mengikuti hal seperti ini tapi tidak ada hubungannya dengan Israel, seperti misalnya kita mendapatkan beasiswa semacam short course gitu ya, hanya 2 pekan atau bulan, sering nggak Mas Hersu? Dan kita tahulah yang seperti itu kita tidak hanya difasilitasi itu, kita juga difasilitasi jalan-jalan supaya kita tidak jenuh begitu kan. Kita juga ada goodie bag lah yang juga oleh-oleh kita bawa pulang, kita mendapatkan uang saku. Bahkan uang saku ya, pernah itu. Saya pernah ngalamin itu di Amerika ya, kebetulan waktu itu kan masih di televisi ya, di CNN ya Mbak, pernah beberapa bulan untuk ikut pelatihan. Tapi memang nggak ada kaitannya dengan masalah-masalah paham keagamaan ini, tapi lebih pada meningkatkan kapasitas kita sebagai wartawan televisi kan. Kita belajar di CNN kan, karena CNN memang waktu itu jadi kiblatnya dari televisi berita, dan pada waktu kita dulu masih bekerja di televisi berita ya kemana lagi belajarnya kalau nggak yang paling diincar itu ke CNN di Amerika kan gitu. Betul, iya betul. Jadi apalagi kalau televisi kita memiliki hubungan kerjasama ya, seperti dengan agensi begitu yang mereka memang mensuplai berita kepada kita dan kita membayarnya secara periodik begitu. Jadi mereka memberikan fasilitas itu supaya kita sebagai wartawan yang menerima apa yang mereka kirimkan itu kita jadi lebih terkoneksi begitu ya. Kita tahu ini maksudnya begini. Begitupun saya kalau melihat ini ya maksudnya adalah seperti itu Mas Yesu. Apalagi kalau AJC saya kira tidak bisa tidak, dia punya target-target tertentu ketika dia mengajar orang. Gitu. Kalau itu karena kalau kita sebagai wartawan dalam rangka bekerja supaya lebih profesional, kalau ini dalam rangka melakukan propaganda dan kaderisasi itu tadi, apalagi jelas-jelas ini mereka mengkader ulama pada sebuah lembaga pengkaderan juga yang menyelenggarakan begitu kan. Jadi ini memang kalau kita melihat juga background dari Pak Nasaruddin Umar ini Mas Hersu, kalau melihat backgroundnya di masa yang sebelum sekarang menjadi imam besar di Istiqlal, di Masjid Istiqlal, ini memang sering sekali dia berada di posisi dalam dialog interfaith lah, umat beragama dan kemudian berbagai Islam yang moderat begitu dengan narasi-narasi yang seperti itu. Tapi sayangnya kalau kita melihat ya itu tadi yang ada di belakangnya adalah memang Amerika memang tidak semua yang seperti itu, seperti Mas Yesu bilang tadi adalah dari CNN, itu dari medianya. Tapi kalau dari organisasi Jewish, dari Yahudi ya sudah pastilah. Pasti. Dia punya kepentingan gitu ya. Iya, kepentingannya sudah sangat jelas di situ begitu. Ya. Oke, saya kira ini perlu ada penjelasan dari Pak Profesor Nasaruddin Umar ya, jangan kemudian menyebut dia tidak tahu menahu ya, karena ternyata hal sebelumnya sudah pernah terjadi gitu. Dan itu di bawah kepemimpinan Pak Nasaruddin ya, Mbak Agi ya. Iya, betul Mas Hersu, karena ini kan Masjid Istiqlal kita tahu kan dari tahun 2022-23 yang seperti yang disebutkan oleh EGC itu ya sudah di bawahnya Pak Nasaruddin begitu, dan memang di Istiqlal ini kan memang ya kita tahu lah memang itu kalau masjid-masjid besar gitu ya Mas Hersu, dia tidak hanya untuk memakmurkan. Jadi intinya bagi yang non Islam gitu atau non Muslim begitu, jadi masjid itu fungsinya tidak hanya untuk sholat bersama berjamaah tapi memang untuk pendidikan begitu ya, memakmurkan, menyalurkan sodakoh begitu kan. Ini menarik nih Mbak. Gitu. Kalau tidak salah ini bulan Ramadan yang lalu atau ya ketika rame-rame soal boykot makanan produk-produk Israel, kalau nggak salah yang mendukung Israel kan pernah ada yang rame-rame, saya lupa ya Ibu ya, tuh di Masjid Istiqlal yang kemudian buka puasanya memakai disponsori oleh McD, Mbak. Kalau McD kan pernah diboykot itu. Iya, ketika itu memang ramai. Sekarang juga Mas Hersu itu muncul lagi. Mas Hersu muncul lagi. Itulah kenapa dulu di Istiqlal kemudian ada makanan-makanan yang ketika itu diboikot malah diberikan kepada jamaah untuk berbuka puasa, begitu kan? Dan ketika itu memang ada permintaan maaf begitu kepada dari yang menyalurkan, bahwa mereka mengatakan bahwa tidak tahu, dan kemudian juga tidak tahu bahwa makanan itu yang disalurkan ke Istiqlal begitu. Ketika itu sudah banyak yang membantah, masa sih tidak tahu. Itu sangat-sangat viral kan, produk-produk itu setiap hari ada di medsosnya para netizen Indonesia begitu kan Mas Hersu. Jadi ya itu sekarang muncul lagi setelah ada kejadian ini. Ya, oke. Ini mesti pasal luar biasa ya. Jadi saya nganggap bahwa
ini dalam tanda petik ini 5 aktivis NU ini berjasa membongkar jaringan jaringan dan gereja ini kan kerja-kerja clandestine ya dari jaringan Israel di Indonesia ya Mbak Agi, dan memang sebenarnya itu kita sudah lama tahu, dan sebenarnya posnya kayak banyak sekali agen-agen Mossad itu sebenarnya yang berkeliaran di Jakarta, tapi posnya itu sebenarnya mereka di Singapura, karena untuk di Asia Tenggara ini satu-satu yang punya hubungan diplomatik dengan Israel kan Singapura gitu ya Mbak Agi. Jadi dan memang di media juga sering saya baca disebutkan bahwa duta besar Singapura di Israel, duta besar Israel di Singapura itu berapa kali datang ke Indonesia begitu, dan itu tentu saja kunjungannya incognito. Dan kalau seperti itu saya nggak tahu apakah dia menggunakan paspor Israel atau tidak, karena kalau Indonesia kan orang Indonesia tidak boleh kan ketika kita menggunakan paspornya untuk ke Israel itu, kalau ada capnya Israel itu pasti akan jadi persoalan ya. Nah biasanya kan itu pasti cuman visanya itu tidak akan dicapkan di paspor kita, itu biasanya dilampirkan saja gitu. Jadi setelah selesai itu bisa tidak dipakai lagi atau dibuang begitu. Iya betul, biasanya itu alasannya adalah dengan tujuan ibadah atau wisata begitu ya Mas Hersu. Jadi karena memang di sana kan seperti Yerusalem itu tempat ibadah 3 agama gitu, kota suci tempat suci untuk 3 agama begitu. Jadi yang memang tidak bisa menolak misalnya orang Kristen atau orang Islam sebetulnya tidak bisa begitu, kecuali pada saat situ terjadi kondisi memanas antara Palestina dan juga Israel begitu. Dan ya kalau setahu saya Mas Hersu ada teman yang juga pernah ke sana itu dalam rangka berziarah kan, terutama untuk yang non muslim gitu kan, memang berziarahnya ke Yerusalem begitu. Nah, ini memang seperti kata Mas Yesus tadi, ini blessing betul. Kalau banyak sekali netizen mengatakan ini hanya sekedar dengan postingan oleh Zainul Ma'arif itu tadi di Instagramnya, dan kemudian bisa merembet kemana-mana dan meledak. Akhirnya semuanya akar-akarnya begitu terbuka dengan luas gitu. Dan kemudian seperti kata Imam Samsi Ali, ini organisasi terbesar di Indonesia yaitu NU dan juga Muhammadiyah harus betul-betul waspada karena perguruan tinggi dan juga organisasi itu yang disasar dengan kekuatan materi mereka, dengan kekuatan uang mereka begitu. Yes, oke, Mbak Agi, ya. Saya kira kita hanya bicara satu topik ini saja ya hari ini ya Mbak Agi ya. Sepertinya cukup satu topik itu saja ya Mas Hersu. Cukup panjang. Itu saja itu sudah panjang. Nah kaum muslimin, dari penjelasan mereka berdua kaum muslimin sangat jelas ya, kita melihat track record dari imam besar Masjid Istiqlal, sehingga kita bisa menyimpulkan kaum muslimin bahwasanya Masjid Istiqlal ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja kaum muslimin ya. Dan keadaan ini ternyata sudah cukup lama berlangsung kaum muslimin ya. Seandainya para ulama ya, para pemuka agama yang mereka benar-benar ahlus sunnah wal jamaah membiarkan keadaan yang seperti ini kaum muslimin ya, bukan tidak mungkin ini Masjid Istiqlal ini nanti sudah jadi seperti cendol kaum muslimin ya. Apapun nanti boleh di sana, boleh menyelenggarakan acara di sana ya. Orang-orang kafir pun nanti akan bebas keluar masuk Masjid Istiqlal dan juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait masalah keagamaan di Masjid Istiqlal ya. Kalau kita orang-orang kecil hanya bisa menyuarakan berita-berita yang seperti ini kaum muslimin ya, mudah-mudahan tersebar ya, kemudian terdengar oleh para petinggi-petinggi yang mereka masih memiliki hati nurani yang baik kaum muslimin, yang mereka masih memiliki akal sehat dan kewarasan, terutama mereka yang beragama Islam kaum muslimin ya. Mudah-mudahan mereka melek keadaan kaum muslimin ya. Kita melihat saudara-saudara kita yang digenosida oleh orang-orang Yahudi Israel di Palestina ya, sejak dulu sampai sekarang ini ya, tanpa jeda mereka menggenosida. Ternyata di Indonesia sendiri ada orang-orang yang menduduki posisi penting ya, seperti imam besar Masjid Istiqlal, di mana Masjid Istiqlal ini menjadi pusat kegiatan keagamaan terkhusus Islam. Ternyata imam besarnya menjalin kemesraan dan ikut membantu menjalankan misi-misi dari Yahudi Israel kaum muslimin. Kita hanya bisa menghela nafas ya, sambil beristighfar, istirja ya, dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menggantikan mereka semuanya ya, diganti dengan orang-orang yang benar-benar lurus pemahamannya ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka ini mengerti, faham akan prinsip ya, wala dan baroknya seorang muslim ya. Kepada siapa seorang muslim harus memberikan loyalitas dan kepada siapa mereka harus berlepas diri ya. Dan satu ayat yang harus kita camkan dalam hati kita kaum muslimin, yang harus kita yakini
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan ayat ini akan abadi sampai hari kiamat, ya. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya, sebaik apapun hubungan kita terhadap orang-orang kafir, ayat ini tetap tidak akan bisa terhapus, dan apa yang dikatakan oleh ayat ini akan tetap berlangsung kaum muslimin. Bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang kafir secara umum tidak akan pernah ridho terhadap umat Islam sebelum umat Islam ini mengikuti agama mereka. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.